Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wulandari. Saya dari IAIN Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi, dalam video ini saya akan membahas tentang beban utang negara berkembang bagi perekonomian. Utang merupakan salah satu beban perekonomian di setiap negara. Perlu digarisbawahi, kalimat negara berkembang yang saya maksud ialah negara kita, Indonesia. Perlu kita ketahui, apa itu utang negara? Utang negara ialah uang yang dipinjam oleh suatu negara ke negara lain yang wajib dibayar oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah dibuat. Memangnya, berapa sih utang negara Indonesia itu? Bank Indonesia mencatat, utang Indonesia di luar negeri yang dikelola oleh pemerintah pada bulan Maret lalu yakni sebesar 126,60 miliar US dollar. Angka yang cukup fantastis, bukan? Itu masih belum seberapa. Bahkan, Indonesia pernah mencatat jumlah utang tertinggi selama beberapa tahun terakhir yakni sebesar 360,53 miliar US dollar. Hal ini terjadi pada bulan Oktober tahun 2018. Bisa dilihat grafik perkembangan utang luar negeri Indonesia. Sumber tirto.id. Bukan cuma di Indonesia ya teman-teman. Hampir seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang mempunyai masalah hutang. Kembali ke topik tadi, mengapa pada saat tahun 2018 Indonesia mencapai jumlah utang terbanyak selama beberapa tahun terakhir? Alasannya, menurut dokumen APBN kita, kenaikan utang negara disebabkan oleh faktor eksternal, seperti menurunnya nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain, terutama US dollar. Lalu, posisi utang untuk SBN berdominasi rupiah lebih besar daripada valuta asing. Dan yang jadi pertanyaannya, kenapa pemerintah lebih memilih cari utang ke luar negeri? Sebelum menjawab pertanyaan itu, pemikiran masyarakat awam mengenai utang negara, terutama yang terjadi pada tahun 2018, kebanyakan masyarakat khawatir dan mereka berpikir kenapa bisa utang negara membludak sebanyak itu. Dan masyarakat berpikir seperti ini, kenapa bisa sih negara Indonesia yang memiliki kekayaan berlimpah bisa memiliki hutang sebanyak itu? Nah, pertanyaan dari masyarakat itu berkaitan dengan pertanyaan kenapa pemerintah lebih memilih cari utang ke luar negeri. Jadi gini, masyarakat salah memahami arti dari hutang luar negeri, dan masyarakat juga menyalahkan pemerintah atas utang tersebut. Ya, bagi masyarakat yang namanya hutang pasti berdampak negatif kan, apalagi bisa dilihat grafik hutang Indonesia itu menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Nah, masyarakat harus melihat fakta bahwa pemerintah sudah berusaha mengurangi hutang luar negeri sekitar 15 miliar, itu perbandingan antara tahun 2019 dan awal tahun 2020. Ya, meskipun total utang luar negeri yang dicatat oleh Bank Indonesia pada akhir kuartal 1 tahun 2020 menjadi sebesar 389,3 miliar. Menurut saya ini wajar ya, karena Indonesia mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Ya, namanya juga kebutuhan mendesak ya. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa Indonesia berhutang? Alasannya karena kebutuhan belanja negara tidak bisa ditunda, apalagi saat ini krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Indonesia membutuhkan fasilitas penyediaan kesehatan dan juga ketahanan pangan. Nah, kalau seandainya ditunda untuk menyediakan fasilitas tersebut, justru akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah kembali berhutang ke luar negeri agar pemerintah mampu menyediakan fasilitas untuk warga negara Indonesia. Menurut aliran neoklasik, utang luar negeri merupakan suatu hal yang positif, karena utang luar negeri mampu meningkatkan cadangan devisa negara. Dan ada juga beberapa dampak positif dari utang luar negeri, yaitu membantu pembangunan infrastruktur bagi negara berkembang. Ketika pemerintah membangun infrastruktur negara, maka akan membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga pemerintah berhasil mengurangi angka pengangguran. Lalu, laju pertumbuhan perekonomian dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Aliran bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik, dan seterusnya meningkat. Itu dampak positifnya. Sekarang kita lihat dampak negatif dari hutang luar negeri. Dampaknya menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang rupiah. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Hal itu terjadi pada saat krisis ekonomi. Penurunan melemah nilai rupiah melemah, dan pada tahun 2018 juga sempat melemahnya nilai mata uang rupiah, dan penyebab utamanya hutang luar negeri. Hal ini berefek terhadap pembayaran cicilan hutang dan juga bunga, di mana saat Indonesia membayar hutang ke luar negeri, namun karena melemahnya nilai mata uang rupiah dengan mata uang negara lain membuat Indonesia semakin sulit untuk membayar hutang karena perbedaan angka yang sangat jauh. Semenjak hal ini membuat meningkatnya hutang negara Indonesia dari tahun ke tahun, sehingga ini juga berefek terhadap kinerja APBN negara. Hal ini memberatkan posisi APBN Republik Indonesia karena harus membayar hutang dan juga membayar bunga, dan Indonesia menjadi lebih sulit dalam mengelola keuangannya. Hal ini berdampak panjang ya, jangka panjang. Lalu, apa tanggapan pemerintah terhadap utang luar negeri yang tiap tahun selalu meningkat? Pemerintah beranggapan Indonesia masih membutuhkan bantuan dari luar negeri yang berupa utang tersebut. Kenapa? Alasannya adalah: pertama, untuk memberikan aset atau warisan yang baik untuk generasi selanjutnya. Yang kedua, menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mengembangkan pasar keuangan. Dan yang terakhir, utang merupakan konsekuensi belanja yang ekspansif. Lalu, bagaimana cara pemerintah melunasi hutang-hutang tersebut? Yang pertama, pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan baik. Dan pemerintah mendorong penerimaan pajak. Jadi pemerintah berharap besar terhadap pajak negara. Lalu yang kedua ialah sinergi BUMN. Dan yang paling utama ialah pemerintah harus memberikan batasan terhadap pinjaman ke luar negeri. Lalu apa yang akan terjadi di masa depan apabila Indonesia terlilit hutang yang hutang tersebut bertambah besar? dampaknya akan terasa bagi masyarakat Indonesia. Kemiskinan, pengangguran, kehilangan pekerjaan, investasi menurun, dan banyak dan sebagainya, serta terjadi kerusuhan, korupsi di mana-mana, dan enggak gitu. Indonesia merupakan negara berkembang yang selalu ingin bergerak maju. Jadi kedepannya pasti ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah agar Indonesia menjadi lebih baik ya. Semoga penambahan utang yang diputuskan oleh pemerintah mampu mengembalikan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Jadi, pemerintah Indonesia memang benar-benar harus bisa mengelola utang tersebut agar Indonesia tidak terlalu bergantung terhadap pinjaman dana dari luar negeri dan tidak akan menimbulkan dampak negatif untuk jangka panjang. Dan masalah kebijakan pengambilan utang baru untuk menutupi utang lama perlu dikaji kembali agar tidak menambah utang negara. Ya, yang namanya utang pasti berdampak negatif, dan siapa sih yang mau terlilit hutang? Dan sekarang pemerintah sedang mengusahakan agar utang-utang tersebut dapat digunakan untuk kegiatan produktif. Jadi itulah sedikit pembahasan tentang utang negara berkembang bagi perekonomian. Semoga yang saya jelaskan dapat meningkatkan wawasan teman-teman mengenai perekonomian di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.